Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, dialah Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah, kemudian dia menjadikan engkau sesudah kelemahan itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan engkau setelah kuat menjadi lemah kembali, bahkan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kondisi manusia pertama. Allah ciptakan kita ini dalam keadaan lemah. Selanjutnya Allah berikan kekuatan, dan sampai pada puncaknya kita menjadi remaja dan dewasa. Kita menjadi kuat secara fisik dan pemikiran. Setelah Allah berikan kekuatan, Allah akan menjadikan diri kita kembali lemah dan beruban. Berikut adalah rahasia keajaiban dan keutamaan uban yang jarang kita ketahui. Sebenarnya uban itu adalah tanda kewibawaan. Namun kenapa kebanyakan manusia menganggap uban itu seperti aib? Bahkan sebagian mereka yang rambutnya sudah mulai beruban merasa malu. Bahkan ada sebuah riwayat, ada seorang laki-laki soleh yang rambutnya mulai beruban. Kemudian dia hendak meminang seorang wanita. Ketika wanita ini melihat laki-laki ini rambutnya ada ubannya, kemudian wanita itu tidak mau dan ditolaknya pinangan dari laki-laki soleh itu, karena ada satu helai uban yang ada di kepalanya. Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, sungguh dia telah menghinaku dengan mengatakan menolak lamaranku hanya karena gara-gara sehelai uban. Bagaimana jika seandainya yang aib itu bukan uban, tapi perkara lain? Tentu dia jauh lebih menolaknya. Padahal uban itu adalah wibawa. Lalu apa rahasia keutamaan orang yang memiliki uban? Ada sebuah hadis yang artinya, hormatilah orang yang telah beruban. Jadi jelas Islam memerintahkan kita agar menghormati orang yang telah beruban. Bahkan hukumnya wajib, dan ini menunjukkan bahwa Allah hendak mengangkat wibawa orang-orang yang telah beruban. Selanjutnya, rahasia keutamaan uban, yaitu uban itu akan jadi cahaya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian mencabut uban di kepala kalian. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban di kepalanya, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Ketika manusia berada di padang mahsyar, kita tahu bahwa matahari dan bulan akan ditenggelamkan ke dalam neraka. Lantas apa dosa matahari dan bulan hingga ditenggelamkan ke dalam neraka? Sebenarnya matahari dan bulan tidak berdosa, namun Allah ingin menunjukkan kepada manusia yang menyembah matahari dan bulan bahwa matahari dan bulan bukanlah Tuhan. Saat tidak ada matahari dan bulan, maka Allah akan gelapkan satu padang mahsyar. Kemudian di hadapannya ada titian Shiratal Mustaqim. Saat hendak menyeberang Shiratal Mustaqim dalam keadaan gelap gulita, Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Tentu cahaya itu sesuai keimanan dan ketakwaannya. Nabi SAW bersabda bahwa kelak di hari kiamat anggota wudhu orang yang beriman akan bercahaya, termasuk di dalamnya uban. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang beruban kelak di hari kiamat ubannya akan bercahaya? Jawabannya tidak. Orang yang beruban dan ubannya akan jadi cahaya di hari kiamat tentu adalah orang-orang yang mengetahui keutamaan uban. Kalau dia tidak mengetahui keutamaan uban, ya kelak ubannya tidak akan bercahaya. Karena setiap amal itu harus ditentukan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Orang yang tahu sama, yang tidak mengetahui tentu tidak sama. Artinya orang-orang yang kelak di hari kiamat ubannya akan bercahaya, yaitu orang-orang yang tahu ilmunya bahwa uban ini adalah keutamaan besar, sehingga dia sengaja menumbuhkan uban itu untuk mendapatkan keutamaan itu. Tapi kalau hanya gaya-gayaan saja, meniru orang-orang beruban, kemudian beruban bahkan rambutnya masih hitam, kemudian dicat putih agar tampak seperti beruban, bukan begitu. Kuncinya berada pada niatnya. Ketika seorang beruban, kemudian uban itu dirawat karena mengetahui keutamaan uban dan ingin mendapatkan cahaya pada hari kiamat, begitu maksudnya. Selanjutnya, keutamaan uban itu mendatangkan pahala setiap satu helai yang ada uban kepalanya. Sabda Rasulullah SAW,
Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seorang mukmin memiliki sehelai uban, melainkan setiap sehelai uban dihitung satu kebaikan. Selama uban itu tumbuh, maka setiap hari dia dapat satu kebaikan. Selanjutnya, keutamaan uban atau orang yang beruban setiap hari diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan uban atau keutamaan orang mukmin yang beruban, maka dihapus setiap satu kesalahannya dengan satu uban. Jadi kalau uban di kepalanya semakin banyak, maka semakin banyak pula kesalahannya yang dihapus. Jadi hanya karena uban orang beriman bisa diangkat derajatnya, bisa ditambah pahala kebaikan dan dihapuskan kesalahannya. Sungguh luar biasa pengaruh uban ini. Tapi kenapa kebanyakan manusia tidak suka kalau mulai tumbuh uban? Sampai sebagian mereka sudah menyediakan semir hitam untuk menutupi ubannya. Sebenarnya tidak masalah menyemir rambut asal jangan warna hitam. Namun tentu tidak akan dapat keutamaan uban tersebut. Selanjutnya, keutamaan uban akan mengingatkan pada hari kiamat. Kalau Anda ngaca dan ada satu helai uban itu mengingatkan kita pada hari kiamat sebenarnya. Dalam surat Al-Muzammil ayat 17 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian tetap kafir pada hari kiamat, yang menjadikan setiap anak-anak yang belum tumbuh uban menjadi beruban. Kenapa anak-anak yang belum waktunya beruban jadi beruban? Karena kiamat itu sesuatu hal yang menakutkan. Dan salah satu faktor orang menjadi tua sebelum waktunya adalah takut yang berlebihan. Selanjutnya, keutamaan uban itu mengingatkan kita kepada telah dekatnya ajal kita. Ketika para ulama tafsir memberikan catatan kepada surat Al-Fatir ayat 37 yang artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan usia kalian dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong di hari kiamat. Para ulama tafsir berpendapat ketika Allah telah memanjangkan usianya, maka Allah akan menumbuhkan uban di kepalanya. Uban-uban itulah yang menyuruh kita untuk berpikir. Maknanya apa? Saya ini udah tua, sudah tumbuh uban, sudah waktunya tobat. Itu maksudnya. Para ulama tafsir berpendapat bahwa ayat ini dikhususkan bagi orang-orang yang telah berumur 40 tahun. Karena pada umumnya di usia 40 tahunlah mulai tumbuh uban, walaupun satu helai, dua helai sudah ada uban. Maka siapa orang yang Allah berikan hidayah dan taufik di usia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hidayah dan taufik itu sampai akhir hayatnya. Tapi siapa yang tidak Allah beri hidayah dan taufik setelah 40 tahun, maka akan susah dapat hidayah sampai kematiannya tiba. Na'udzubillah min zalik. Maka usia 40 itu adalah usia yang sangat riskan, mau bertobat atau tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diangkat jadi Nabi pada usia 40 tahun. Dan diterangkan pula bahwa tanda-tanda kematian akan segera datang, yaitu rambut yang tadinya hitam akan memutih atau tumbuh uban. Tubuh yang tegak akan mulai membungkuk, fisik yang kuat akan mulai lemah. Jadi jika tiga tanda tersebut sudah ada pada diri, kita harus waspada dan lebih was-was diri, segera bertobat dan meningkatkan amal ibadah, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa uban itu menandakan sudah dekatnya ajal. Jadi bagi kita yang sudah mulai tumbuh uban dan mengetahui keutamaannya, biarkan uban itu tumbuh, jangan mencabutnya. Bahkan menurut sebagian ulama, mencabut uban hukumnya haram. Jadi ingat, diharamkan bagi orang beriman mencabut uban, tapi boleh mewarnai tapi selain warna hitam. Namun jika uban itu disemir atau diwarnai, maka tidak akan mendapat keutamaan uban. Itulah informasi tentang keajaiban dan rahasia keutamaan uban yang jarang kita ketahui. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.